Halo, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya minggu ini? Kita bersyukur bahwa hari ini kita sudah masuk lagi hari yang pertama di dalam minggu yang ke-14. Ibu Devi bersyukur bahwa kita masih kembali bertemu lagi dengan keadaan yang selamat ya. Ibu Devi selalu mendoakan sehingga kita semua berada di dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Seperti minggu yang lalu, minggu ini pun dapat kita lewati dengan baik. Pagi ini kita mau kembali belajar tentang karakter, masih sama seperti minggu yang lalu. 2 hari kita tidak bertemu, kita tidak belajar, kita membantu orang tua di rumah. Dan siapa yang masih membantu papa mamanya di rumah? Angkat tangannya. Wah, senang sekali hati Ibu Devi bahwa ketika anak-anak belajar di rumah, anak-anak masih mau membantu papa dan mama. Tema pembelajaran kita minggu ini, tema karakter kita minggu ini masih sama seperti minggu yang lalu, yaitu karakter kesabaran. Benar sekali anak-anak. Ibu Devi ingatkan lagi, lambang buahnya itu buah apa ya? Buah nanas. Benar sekali anak-anak, lambangnya buah nanas. Untuk mendasari pembelajaran karakter kita hari ini dan minggu ini, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membuka Alkitab kita dari Keluaran. Kita cari dulu ya. Keluaran pasal 23. Oke, kita siap-siap ya. Keluaran pasal 23 ayat 9a. Kita buka Alkitabnya dulu. Keluaran pasal 23 ayat 9a. Oke, kita bacanya secara bersama-sama ya. Ku buka Alkitab lalu ku baca. Keluaran pasal 23 ayat 9a. Orang asing janganlah kamu tekan. Sekali lagi, orang asing janganlah kamu tekan. Apa artinya Ibu Devi orang asing janganlah kamu tekan? Itu sama dengan konsep kita minggu ini, vitamin dari kesabaran yang ketiga ya anak-anak. Jangan lupa ya, tentang toleransi. Jadi kita mau lihat dulu gambarnya. Lihat baik-baik, ada gambar apa ini ya anak-anak? Anak-anak lihat baik-baik ya. Di sini ada gambar orang yang apa ini? Sedang berdoa ya. Tetapi mereka berdoanya dengan cara yang beda-beda. Kenapa dengan cara berbeda anak-anak? Karena mereka memiliki agama yang berbeda. Jadi orang asing yang di dalam Alkitab yang saat ini kita pelajari tentang karakter kesabaran, kita bertoleransi dengan orang lain. Artinya anak-anak apa? Siapa yang tahu arti toleransi itu? Ya, benar sekali. Toleransi itu artinya kita menerima perbedaan. Misalnya kita beragama Kristen, tetapi ada teman kita, oh ya di kelas teman kita ada yang beragama Buddha. Kita hargai dia ya, karena dia beribadahnya tidak hari Minggu, tetapi di hari yang lain. Begitu juga kita punya teman yang beragama Muslim atau Islam, dia juga punya tempat ibadahnya berbeda dengan kita, bukan di gereja, mereka pun beribadahnya berbeda. Ada juga teman kita yang beragama Hindu, di sekolah itu ada ya. Terus ada yang beragama Konghucu, ada yang beragama apa lagi, ada yang Katolik juga. Nah, itu semua perbedaan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, bagaimana caranya? Kita menghargai ketika mereka sedang berdoa, mereka sedang beribadah, kita tidak mengganggunya. Atau ketika ada teman kita juga, dia berpakaian berbeda dengan kita, dia badannya berbeda dengan kita, cuma kita olok-olok, tapi kita menghargai sesama kita. Karena itu Tuhan Yesus yang memberikan semuanya kepada Tuhan, yang memberikan semuanya kepada kita. Kita mengucap syukur untuk semua perbedaan yang Tuhan berikan. Siapa saja dia teman kita, dia saudara kita. Kita selalu mengucap syukur atas itu semua ya anak-anak. Kita selalu senang dengan mereka. Jadi kita tunjukkan bahwa
wah, saya sudah diberkati Tuhan, berarti saya harus bersikap baik, saya harus menghargai teman-teman yang berbeda dengan saya, yang tidak beragama sama dengan saya. Kebetulan saat ini teman-teman kita yang beragama Muslim sedang merayakan ibadah puasa. Satu hal lagi, ketika kita tahu teman kita sedang puasa, itu artinya dia tidak makan dan minum ya sepanjang hari. Jadi kita jangan mengganggu mereka. Kita ambil makan, kita makan di muka mereka, kita minum di muka mereka. Oh, itu namanya bukan toleransi. Kita tidak menghargai mereka beribadah. Jadi ketika kita mau makan atau minum, kita tidak makan dan minum di depan teman-teman kita yang sedang puasa ya anak-anak. Ingat itu, jangan sampai lupa. Jadi itu artinya firman yang Tuhan berikan untuk kita lewat ayat hafalan, bahwa kita tidak menekan atau kita tidak menolak, menghina atau mengganggu orang yang beragama lain atau orang asing, orang yang tidak sama dengan kita, yang berbeda dengan kita ya, dalam hal apapun juga. Jadi anak-anak, mari kita berdoa, kita mengucap syukur untuk semua perbedaan yang masih Tuhan berikan di dalam hidup kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Mari kita berdoa, dan sebelumnya ingat, ketika kita berbeda dengan orang lain, kita tidak menghina, kita tidak mengejek, kita tidak mengolok orang lain. Itu perbuatan yang tidak menyenangkan. Coba kita, kalau kita diolok, kita dihina, kita diejek, pasti kita tidak mau. Jadi kita tetap menjadi damai sejahtera, kita tetap memelihara toleransi, sehingga kita selalu mendapatkan teman, kita mendapatkan semuanya yang terbaik ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar karakter. Biarlah kami selalu sabar, kami selalu dapat memelihara toleransi dengan teman kami, dengan keluarga kami, dengan setiap orang yang ada di sekitar kami. Kami mau belajar, kami mau bermain, kami mau melakukan banyak hal hari ini, bahkan pagi ini. Tuhan Yesus berkati kami, berkati orang tua kami, berkati keluarga kami, berkati semuanya Tuhan, dan berikan kami keselamatan sampai pada malam hari nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, damai di hati. Luar biasa damai di hati. Damainya tetap ada di hati ya, sampai sebentar selesai kita belajar. Anak-anak, kita sekarang di hari yang pertama di minggu 14. Sekali lagi ketika kita belajar, kita mau belajar tentang apa ya? Tapi sebelumnya Ibu Devi mau, seperti biasa kita mau tulis dulu, hari ini hari apa ya? Hari ini hari, coba lihat ini ya, oke. S-E-N-I-N, Senin. Terima kasih anak-anaknya Ibu Devi, semuanya masih ingat. Ada Jen, ada Elista, ada Iot, ada Kif, ada Umbu. Wah, hebat. Tanggalnya kemarin tanggal 26, berarti hari ini tanggal 27. Masih di bulan April ya. Masih di bulan April tahun 2020. Sama-sama kita sebutkan, hari ini hari Senin tanggal 27 bulan April tahun 2020. Ya, sudah masuk pada hari yang ke-27 di bulan April. Terima kasih Tuhan bahwa kita masih belajar sampai hari ini, kita masih dalam keadaan sehat sampai saat ini. Sudah siap untuk belajar? Kita mau belajar tema pembelajaran hari ini, minggu ini, tentang apa ya? Tentang negara dan tentang pahlawan pendidikan.
Siapa yang tahu nama pahlawan pendidikan kita siapa? Ayo Kak, ada yang tahu? Jadi kasih tunjuk gambarnya ya. Ini gambarnya. Ya, dia dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ya, atau Ki Hajar Dewantoro yang biasa disebutkan namanya Ki Hajar Dewantara. Lihat baik-baik mukanya. Nah, nanti kalau kita sudah lebih besar dan kita tanya, siapa nama pahlawan pendidikan kita? Ki Hajar Dewantara. Jangan sampai lupa. Kenapa dia disebut sebagai pahlawan pendidikan? Nah, ini mau cerita sedikit. Pada waktu penjajahan, dahulu sekali waktu penjajahan itu, orang-orang Indonesia itu tidak bisa belajar, mereka tidak boleh belajar, apalagi orang-orang yang bukan dari keturunan bangsawan. Keturunan bangsawan itu ada raja, anak-anak yang tuan tanah, yang punya banyak harta, mereka saja yang bisa sekolah. Tetapi orang-orang petani, orang-orang yang bekerjanya sebagai buruh, bahkan seperti kita ini, tidak diperbolehkan sekolah, harusnya bekerja dan bekerja. Jadi Ki Hajar Dewantara, atau yang nama sebenarnya itu Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Dia biasa dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara ini. Dia bersekolah, tetapi dia sekolahnya karena dia sakit, dia sekolahnya hanya sampai di luar negeri dia belajarnya. Tetapi dia pulang, dia ingat, oh ternyata di negara saya, di bangsa saya itu masih banyak orang yang belum bisa sekolah. Jadi apa yang dia lakukan? Dia pulang ke Indonesia, dia pulang dan dia mendirikan satu tempat yang namanya Taman Siswa. Taman Siswa ini siapa saja, mau dari orang yang miskin sampai orang yang kaya, boleh ke situ dan boleh belajar. Itu khusus untuk orang pribumi atau orang Indonesia. Dia mau agama apa saja dia boleh belajar di situ. Dia mau agama Kristen, Islam, ini semuanya boleh belajar di tempat itu. Jadi dia ingin orang Indonesia juga pintar, orang Indonesia juga itu bisa semuanya. Jadi anak-anak, kita mengucap syukur ya bahwa Tuhan masih memberikan seorang Ki Hajar Dewantara di negara kita, sehingga kita sekarang bisa sekolah, tidak kalah dengan bangsa yang lain, tidak kalah dengan negara yang lain. Jadi ketika kita disuruh belajar sama papa dan mama, kita harus belajar. Kenapa? Karena kita tidak dilarang untuk belajar. Tidak sama seperti waktu itu dilarang belajar, tidak boleh belajar. Mau belajar juga sembunyi-sembunyi. Boleh tidak, nanti jangan sampai penjajahnya datang, kita ditangkap dan kita dipukul. Tetapi sekarang kita boleh belajar, kita mau belajar apa saja boleh. Jadi anak-anak kalau disuruh belajar, jangan malas untuk belajar ya. Jangan sampai ada yang disuruh belajar menangis, tidak mau belajar. Nah, itulah pahlawan pendidikan kita. Namanya siapa tadi namanya? Ya, benar sekali anak-anaknya Ibu Devi. Terima kasih Elista, terima kasih Jen sudah menjawab. Namanya Ki Hajar Dewantara. Benar Iren. Terima kasih ya Kif, Iot, dan Ubu juga sudah menjawab dengan benar. Kita sekarang mau belajar tentang apa? Di sini Ibu Devi punya gambar dan ada nama Ki Hajar Dewantara ya. Tetapi di sini masih ada titik-titik yang kosong. Huruf apa yang hilang ya Ibu Devi? Huruf yang hilang itu huruf A. Tetapi supaya kita bisa menempelnya, kita memerlukan lem. Ada di sini huruf-hurufnya. Huruf-hurufnya yang sebentar kita cari huruf A, tetapi ada di antara huruf-huruf ini ya. Terus ada lap basah seperti biasanya supaya tangan kita bisa tetap bersih, kertasnya tidak kena lem terlalu banyak. Sekarang kita mau cari dulu huruf A nya ada berapa banyak yang hilang. Kita hitung 1, 2,
3, 4, 5. Berarti kita cari 5 huruf A. Kita cari dulu ya 5 huruf A-nya. Warnanya nih warna-warni, jadi boleh pakai warna apa saja. Ini ada 1, ada 2, mana lagi ya? Ada 3, mana lagi ya? 4, 5. Kalau kita sudah ketemu, kita kasih turun ini. Ya, kasih turun. Kita taruh lem dulu. Taruh lemnya sedikit saja karena kertas kita ini kecil ya yang akan ditempel huruf-hurufnya. Ingat, kalau setelah main lem, tangannya dilap. Jangan lupa tangannya dilap ya. Kita mau tempel. Oke, kita tempel dulu. Wah, susah. Tuh. 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf A. Jadi kita lihat, jadinya kita baca Ki Hajar Dewantara. Oke, sudah jadi pekerjaan kita yang pertama ya. Ini tentang Ki Hajar Dewantara. Pekerjaan yang kedua, anak-anak, kita mau buat Play-Doh. Play-Doh atau yang biasanya di sekolah kita bilang plastisin ya. Kita mau buat sendiri. Nah, di sini Bu Devi punya peralatannya. Ibu Devi mau kasih tahu dulu. Di sini ada namanya tepung. Kalau ketika buat ini bisa minta bantuan papa mama ya, atau kakak yang ada di rumah. Di sini ada garam. Ibu Devi juga punya minyak, tempat untuk kita mencampurnya. Dan di sini Ibu Devi mau pakai pewarna merah, tapi anak-anak boleh pakai warna apa saja yang anak-anak mau. Ketika campurannya juga mau dikasih macam-macam warna juga boleh ya. Yang terakhir Ibu Devi punya air panas tapi masih di termos. Kenapa? Makanya kenapa Ibu Devi mau bilang anak-anak minta tolong papa dan mama, karena kita hari ini mau menggunakan air panas. Kita mau buat Play-Doh sendiri karena kita bukan di sekolah. Jadi di rumah itu kita mau buat sendiri, dan Play-Doh ini juga lebih aman untuk anak-anak ya, karena terbuat dari bahan-bahan yang ada di rumah. Oke, kita taruh ya, ini 1 gelas. Terus kita mau taruh garamnya. Garamnya ini untuk supaya supaya Play-Doh-nya tidak cepat rusak. Terus kita mau taruh, kita campur-campur dulu ya. Kita mau taruh minyaknya. Kita langsung taruh minyaknya saja. Oke, minyaknya ini Bu Devi pakai 2 sendok makan anak-anak. Ya, terus kita sekarang mau taruh airnya. Taruh airnya sedikit-sedikit, jangan langsung dituang sekaligus. Kalau dituang sekaligus nanti terlalu encer. Jadi bilang papa mama dituangnya sedikit-sedikit supaya kita bisa tahu adonannya ya. Oke, Ibu Devi taruh 4 sendok saja dulu. Lalu kita aduk-aduk. Kita campur-campur. Kita campur-campur. Kita campur-campur terus. Play-Doh ini, karena minggu ini kita ada mau belajar dengan Play-Doh. Jadi kita buat Play-Doh-nya dulu. Setelah Play-Doh-nya jadi, kita boleh pakai belajar ya. Nah, airnya kita bisa tambah lagi karena airnya kurang. Jadi kita tambah airnya sedikit-sedikit saja supaya tidak terlalu encer. Kita campur lagi. Pakai jari tidak apa-apa ya.
nanti baru kita cuci tangannya. Oke, ini sudah bisa. Ibu Devi mau pakai tangan. Ibu Devi mau coba pakai tangan dulu. Kita sekaligus melatih motorik kita ya, jari-jari kita supaya bisa kuat untuk menulis. Wah, anak-anak serius sekali menyaksikannya. Terima kasih sudah duduk dengan tertib. Kita tambah airnya lagi. Ini belum bisa, sedikit lagi. Kita pakai sendok saja ya ketika kita menuang airnya supaya dia tidak dia tidak terlalu banyak. Kalau mamanya di rumah hobi buat kue, pasti anak-anak sering membantunya ya, membantu mama. Wah, hebat, berarti anak-anak playgroup dan anak-anak TK hebat semuanya. Anak-anak di kelasnya Ibu Devi juga suka membantu. Kemarin Ibu Devi lihat ada anak yang membantu mamanya menyapu dan mengepel, padahal usianya baru 3 tahun loh. Hebat ya, mereka sudah bisa belajar, mereka sudah bisa membantu mamanya di rumah. Wah, Ibu Devi senang sekali, ternyata anak-anak di rumah juga sudah bisa membantu. Wih, hebat mereka. Jangan bilang mereka kecil, mereka belum bisa bekerja, tetapi mereka sudah bisa membantu. Ini juga anak-anak bisa bermain. Ya, ini bisa dipakai main juga. Ya, nanti kita buat, kalau tepungnya kurang bisa ditambah ya. Wah, ini sudah mulai jadi seperti ini ya. Nanti sampai tangan kita tidak ada lagi yang lekat-lekat. Oh, ini anak-anak bisa sendiri, hebat. Bisa dong Ibu Devi, bisa sendiri. Kita bermain tepung hari ini. Kita mau buat play-doh supaya ini kita pakai untuk besok. Besok itu kita mau main play-doh. Jadi sebelum kita main play-doh, kita buat dulu supaya kita tidak keluar rumah minta mama belikan plastisin ya. Kita bisa buat sendiri, buatnya sama papa mama lagi. Senangnya ya, setelah dia tidak melekat lagi di tangan, kita mau kasih yang namanya pewarna. Kita kasih pewarna dulu. Oh, warnanya banyak. Ups. Kita kasih pewarna, terus kita campur. Nggak apa-apa ya, ini pakai pewarna makanan, jadi aman. Nggak usah takut tangannya tidak bersih, nanti tangannya bisa cuci langsung. Tangannya kalau dicuci langsung bisa hilang. Bukan tangannya yang hilang, tapi warna yang di tangannya itu bisa hilang. Oke, kita campur.
Wah, campur, campur, campur. Wah, tangannya Ibu Devi sudah berwarna sekali. Hore, hari ini tangan Ibu Devi warnanya merah. Anak-anak juga ya. Oke, jadi play-doh kita sedikit lagi sudah jadi. Warnanya nanti anak-anak buat play-dohnya warnanya lebih bagus lagi ya. Boleh pakai warna pink, boleh pakai warna hijau, boleh pakai warna apa saja warna yang ada di rumah. Ya, jadi ini anak-anak jadilah play-dohnya. Kita bisa membentuk ini menjadi seperti plastisin. Oke, inilah pembelajaran kita hari ini. Ini besok kita mau pakai untuk belajar esok hari ya. Setelah semuanya tercampur rata, tercampur baik-baik, kita menyimpannya di tempat yang tertutup supaya tidak kena angin. Karena kalau kena angin nanti dia keras anak-anak. Jadi kita harus menaruhnya di tempat yang tertutup. Inilah play-doh Ibu Devi yang Ibu Devi buat bersama dengan anak-anak di rumah. Ini kita mau simpan. Wah, warnanya seperti pelangi ya Ibu Devi. Ada putihnya sedikit, ada merahnya sedikit. Jadi campur dua warna jadinya. Jadi ini setelah jadi seperti ini, coba lihat ini kita bisa bentuk-bentuk dia. Sudah ya, ini sudah bisa dibentuk dengan baik. Nah, setelah jadi seperti ini kita simpan di wadahnya. Yang penting wadahnya tertutup. Oke, simpan. Ini bisa dipakai besok ya. Dan jangan lupa tangannya dibersihkan setelah belajar. Oke anak-anak, jangan lupa selalu cuci tangan ya. Kegiatan kita hari ini, anak-anak bisa bikin videonya dan kirim ke Ibu Devi ya, supaya Ibu Devi lihat anak siapa yang sudah belajar. Jangan lupa share videonya ya. Kemudian foto juga jangan lupa kirim ke Ibu Devi. Anak-anak ingat selalu jaga kesehatan, tetap tinggal di rumah, dan selalu rajin cuci tangan sehingga kita tetap sehat dan kita tetap bersih. Dan jangan lupa satu lagi, Ibu Devi mau ingatkan anak-anak, kita juga punya kegiatan penonton ya di TVRI, jangan lupa itu. Sampai jumpa besok, tetap semangat dan tetap ceria. Untuk teman-teman yang beragama Islam, beragama Muslim, Ibu Devi mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kiranya ibadahnya mendapatkan pahala, mendapatkan berkat yang melimpah dari Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.